A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra itu, mengulang waktu subuh ini. Inna Qur'anal fajri kana masyuda. Sesungguhnya di waktu pagi, di waktunya subuh itu Allah mempersaksikannya. Jadi tadi hadirin, kita itu mendapatkan nikmat terbesar, bisa hadir di majelis di masjid ya, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan setelah itu kita zikir, setelah itu kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu Allah menyampaikan, Allah menyaksikan. Bahkan dalam hadis itu, ketika orang yang hadir di duduk majlis taklim itu, berdesakan ini para malaikat di Masjid Baitur Rahim ini. Ini adalah nikmat terbesar yang kita patut syukuri. Kita berdoa mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menjadi hamba Allah. Yang kedua, mudah-mudahan Allah kuatkan hidayah kepada kita semua supaya kita selalu melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, sosok pribadi yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah, Nabiullah, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua ketika kita bersolawat kepada Rasulullah itu adalah bahwa kita harus patuh dan taat kepada perintahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan bahas perjalanan mudik kita. Jadi saya sampaikan kalimatnya supaya kita ingat bahwa ketika seseorang di dunia ini adalah merupakan kehidupan perjalanan yang nantinya akan mudik kita kepada kampung kehidupan kita, kampung akhirat. Dan ternyata setelah kita melihat bagaimana Rasulullah menyampaikan, perjalanan menuju kampung akhirat itu melewati proses-proses. Dan ini saya sampaikan kembali. Kemarin kita sudah bahas bagaimana ketika seseorang akan melewati yang disebut sakaratul maut. Sudah disampaikan beberapa ayatnya, hadisnya, bahwa ternyata orang yang akan didatangi oleh malaikat Israel itu ya, malaikatul maut ya, itu akan pasti terjadi kepada diri kita.
Dan ternyata informasinya begitu ya kemarin itu, bahwa malaikat tuh datang kepada seseorang. Jadi kalau mau dicabut nyawa tuh, kata Rasulullah itu malaikat pada datang, semuanya akan menyaksikan. Apalagi yang akan dicabutnya adalah orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kumpul tuh malaikat, Israil datang akan nyabut. Ya itulah kenikmatannya, kemarin sudah diceritakan. Ya barulah diambil ya nyawanya atau ruhnya dari jasadnya. Nah peristiwa itu akan kita sampaikan berlanjutnya kemana. Dan ini perlu kesadaran. Makanya sebetulnya judulnya di dalam player itu keindahan ketika orang melewati disebut alam barzah, alam kubur. Nah tapi namun sebelum itu saya perlu sampaikan dulu ya, ada perbedaan pemahaman. Ini perlu tahu ya, supaya hasanah keilmuan kita itu menjadi tahu itu aja. Kalau kita sudah tahu, maka sifat dengkinya kita itu akan hilang. Jadi hadirin, hasad ini penyakit yang dosanya besar dan menjadi nantinya luar biasa meretakkan ukhuwah Islamnya. Nah salah satu faktor umat Islam di Indonesia, khususnya di Indonesia, bahwa terkait pemahaman agama itu orang fokus pada satu pemahaman, sehingga pada saat ketika ada pemahaman yang lain jadinya dengki, apalagi menyalahkan. Ini yang bahaya. Nah saya akan mencoba dalam perbedaan dalam mengazankan dan mengiqomahkan pada saat ketika mayit mau masuk liang lahat. Jadi hadirin, kalau lihat pemakaman ada dua perilaku pemahaman di Indonesia ini. Yang pertama, bahwa mayit ketika masuk itu suka ada tolong azanin, diazankan. Kalau di sini kebanyakannya begitu. Tapi ada juga yang tidak diazanin, ada juga yang tidak diqomahkan. Nah ini perlu tahu ya, ini saya sampaikan, perlu tahu kita itu. Jadi ketika ulama menyampaikan perilaku itu harusnya ngasih tahu, loh ini harus diazanin, alasannya dari mana? Nah, harusnya kasih tahu. Gitu ya. Sebetulnya gini, kalimat yang saya tidak ada satupun secara tekstual hadis Rasulullah pada saat Rasulullah memakamkan sahabat Rasulullah, lalu Rasulullah memerintahkan untuk supaya azan. Coba cari. Saya ini dari guru ngaji waktu itu di Pak Muftul Haidar Kiai Haji Sarif Hidayat, itu enggak ada hadisnya. Tapi itu adalah hasil kias daripada para ulama. Kias itu menyandarkan sebuah hukum, lalu hukum itu ada hukum yang lainnya, sehingga disandarkan, sehingga dibuatlah ijtihadnya para ulama bahwa kalau mayit itu masuk ke liang lahat, dimasukkan, diazankan dan diiqomahkan. Dari mana hasil kias itu? Pertama, dalilnya begini. Jadi gini hadirin berbahagia, saya ulang ini kalimatnya nih. Ini kan saya live nih di medsos ya. Para ulama bisa ada rekam digitalnya, saya ngomong bahwa ini saya juga belajar menyampaikan informasi saja. Bahwa secara tekstual, jadi gini, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah pada saat ketika memakamkan, bahwa Rasulullah memanggil Ka'ab, "Salam azan," enggak ada. Atau Bilal, azan, tidak ada. Ini perlu dipahami, tapi hasil kias daripada sebuah hadis lalu menjadi sebuah perilaku ibadah yang sekarang dilakukan oleh sebagian pemahaman. Makanya suka ada yang ngomong kenapa tidak diazanin, kenapa diazanin. Saya pernah menyaksikan pada saat dimakamkannya sebuah mayit itu nggak ada azannya, tapi karena saya paham, oh ini, gitu ya, di kalimat. Dari mana dasarnya? Yang pertama, dari Ali karimahullahu wahja dan dari Rasulullah SAW, dari Ali bin Abi Thalib, ada sebuah hadis. Tapi hadis ini sebetulnya oleh para ahli hadis itu, hadis ini kualitasnya itu ini juga menjadi perilaku di masyarakat. Ini jadi sekalian nih. Ketika seorang bayi lahir, ceritanya, maka si bidan itu kalau sudah bayinya lahir selalu ngomong ke ayahnya, ke bapaknya,
tolong azanin Pak, atau istrinya azanin Pak, diazaninlah di sebelah kanannya, telinga sebelah kanan, dan dikomatkan sebelah kiri. Perlu ketahui hadirin berbahagia, ada orang yang pemahaman yang kedua, ketika bayi lahir itu tidak diazanin tapi sujud syukur. Perlu tahu nih, karena apa? Karena kualitas hadis ini. Jadi jangan kalau nggak tahu terjadi, saya tamat tuh di azanan, ya gitu. Tapi itu yang terjadi di masyarakat. Mungkin hadirin melihatnya saudara ya masih pemahaman satu. Tapi kalau kita gali secara keilmuan di masyarakat itu, pemahaman yang kedua itu, ketika seorang bayi lahir itu ada yang tidak diazanin tapi sujud syukur. Dia langsung takbir, langsung sujud bahwa dia udah menerima kenikmatan yang terbesar dari Allah SWT. Dia tidak azanin. Dan itu tidak salah. Ya. Hadisnya ini sebetulnya. Rasulullah SAW bersabda, katanya, barang siapa yang memiliki bayi yang baru dilahirkan, man walada lahu mauludun, ya, maka kemudian ia fa'adhan, diadanin. Dia ada di telinganya yang kanan, yamni, wa iqamah, dan diiqamahkan yang kiri. Lam tadarhu ummu sibyan, kalimatnya. Itu untuk menghindari ummu sibyan. Ummu sibyan itu para ulama menafsirkan, saya menyampaikan aja nih ya. Kalimatnya saya hanya menyampaikan. Ada dua versi ummu sibyan itu. Yang pertama adalah ummu sibyan itu angin jahat ya. Angin jahat itu angin duduk. Jadi untuk menghindari itu. Di hadis itu mengatakan, azanin kalau ayah bayi teh, cek Rasulullah teh, supaya menghindari ummu sibyan. Yang kedua adalah jin yang jahat, pemahamannya. Nah ini dikiaskan oleh para ulama, khususnya mazhab Syafi'iyah. Jadi hadirin, kalau melihat tekstualnya empat mazhab ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, itu tidak ada satupun redaksi dari empat mazhab ini ketika pada saat waktu seorang bayi, orang yang meninggal itu tidak ada perintah untuk diazanin. Coba lihat buka. Kalau enggak pakai Google lah, silakan. Tapi mazhab Syafi'iyah itu para ulama di bawahnya mengkiaskan ketika seseorang meninggal itu kepada hadis ini. Pada saat lahir aja itu diazanin dan iqamah, atau pada saat meninggal pun diazanin dan iqamahkan, gitu sebetulnya. Itu satu. Yang kedua alasannya, Rasulullah SAW ya, menyampaikan dalam hadisnya ini dalam muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Apa kalimatnya? Kata Rasulullah itu, yang kedua itu alasannya, bahwa ketika azan berkumandang, idza nudiya bis-sholati adbaru syaitan. Jadi ketika azan berkumandang, maka setan itu lari. Hadirin, jadi kalau tadi yang azan Pasarwani, maka setan akan lari seperti di dalam hadis ini, mau lari itu berkentut-kentut saking takutnya. Pada saat ketika azan berkumandang, sampai azan itu tidak terdengar. Ini hadis Rasulullah. Makanya banyak orang melakukan hadis ini, banyak menjadi ritual agama. Saya pernah ziarah ke Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Tasikmalaya. Sama kiai waktu itu, wak saya kiainya. Pada saat masuk kepada guha, ada tempat jalan menuju Mekah, Syekh Abdul Muhyi itu. Walaupun itunya dipagar ya, diteralis, karena katanya ada orang yang masuk ke situ. Betul, berebutan azan di situ, berebutan. Jadi pada berebutan untuk menghadapi itu. Mereka mengkiaskan bahwa azan itu dalam hadis Rasulullah itu mengatakan, ketika dikumandangkan azan, maka syaitan itu akan pergi lari terbirit-birit seperti orang kentut, Tapi kalimatnya Rasulullah SAW mengatakan di sini, jadi mengeluarkan kentut agar tidak mendengar azan itu. Dan apabila disebutkan di dalam hadis ini disebutkan, apabila azan faida, apabila katanya azannya udah beres, dia balik lagi, datang lagi ke sini. Tadi Pak Sarwani azan itu, la ilaha illallah,
selesai datang lagi setannya mau ganggu. Salatnya lagi tidak khusyuk, imamnya diganggu, kitanya diganggu semua. Nah, apabila setelah itu koma, dia lari lagi, datang lagi setelah iqamah. Itu yang terjadi kata Rasulullah. Makanya syaitan itu takut dengan azan itu, dengan iqamah itu. Makanya para ulama mengatakan, nah, supaya masuk liang kubur itu nggak ada setannya. Padahal setelah beres azan, si setan itu balik lagi, gitu ya. Ini menjadi sebuah perilaku ibadah di masyarakat, gitu ya. Ya, hadirin jangan kaget suatu waktu ketika melihat ada ulama yang mengatakan tidak perlu azan, lalu dia dimasukin ke liang lahat dan diazanin dan iqamah, itu memang tidak melanggar aturan. Nah, sekarang pakai azan iqamah itu hasil kias daripada sebuah hadis dan yang lainnya perilaku. Mangga kata kumah ulamanya. Makanya kalau di BKP ada yang meninggal, saya suka nanya ke ininya, mau mengurus oleh Pak Ustadz A atau mau sama saya? Kalau sama saya akan berbeda. Kalau dengan Ustadz ini udah biasa seperti itu, ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita itu harus belajar memahami perbedaan. Ketika kita bisa memahami perbedaan, hadirin berbahagia, maka hati kita akan menjadi lembut. Kalau orang tidak bisa menerima perbedaan, hatinya biasanya keras, ya. Kalau sudah keras, ya, nantinya berdebat. Kalau sudah berdebat, akhirnya tidak mau bertanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah jauhkan. Makanya saya setiap kajian pagi akan mengutarakan perbedaan pemahaman yang di masyarakat. Jadi ada dua nih. Pertama, sekali lagi, ada dua pemahaman. Ada bayi lahir, ada orang yang azanankan dan mengiqamahkan kanan dan kirinya. Ada yang kedua adalah dia sujud syukur. Mana yang dipilih? Silahkan pemahaman. Kenapa sujud syukur tidak pakai azan dan iqamah? Alasannya karena kualitas hadis, gitu ya. Bahkan hadis itu dalam, kalau kalau ada yang ahli hadis itu disampaikan hadisnya dhaif, bahkan sampai maudhu, palsu. Yang kedua, ketika orang masukkan ke kuburan seorang mayit, ada yang perilaku itu diazanin dulu dan iqamahkan, ada yang tidak. Dua hal yang berbeda ini jangan berdebat. Itu ada dasarnya. Tapi dasarnya mengazankan dan mengiqamahkan seorang mayit di liang kubur itu tidak ada satupun dalil secara redaksi hadis. Itu adalah hasil kias daripada para ulama. Baik hadirin berbahagia, semoga aja ini menjadi hasanah keilmuan kita, minimal jadi tahu ya bahwa apa yang disampaikan perbedaan-perbedaan ini. Berikutnya hadirin berbahagia, kita akan melanjutkan materi perjalanan kita menuju kampung akhirat kita. Kemarin kita sudah sampaikan sakaratul maut ya. Nah, tadi saya bacakan dalam surat kedua. Sebetulnya tadi saya membaca waktu jadi imam surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr itu Allah menyampaikan kabar gembira bahwa ketika seseorang di alam barzah itu ada orang itu yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bahas dulu karena tadi saya baca Quran itu. Kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nih orang tuh pasti ngomong begitu, orang yang maksiat ya. Kata Allah, ketika pada saat itu Allah perlihatkan namanya neraka jahanam untuk sebagai pengingat kita. Nah ini neraka jahanam dalam surga itu Allah akan perlihatkan kata Rasulullah pada saat di alam barzah. Ini hadirin, ketika di alam barzah sekali lagi Allah akan perlihatkan kehidupan kita itu nanti di surga dan di akhirat itu surga dan nerakanya. Yaqulu, mereka berkata, jadi kita tuh nanti berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, hidupkan kembali hamba, ya Allah, hidupkan kembali. Jadi penyesalan yang tidak ada gunanya. Bahkan di dalam surat yang lain itu, ketika Allah bicara mengenai masalah perintah untuk berinfak, berbagi, dan kalimatnya adalah
disebutkan wangfiku mimma razaqnakum min qablu ayati hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila jalin qarib fasaddaqu aku minas solihin. Coba kalimat kata Allah teh, orang tuh ya, jadi pada saat ketika dekat maut, pada saat sakaratul maut setelah di alam barzakh, Allah perlihatkan siksaan Allahnya, dilihatkan. Mereka berkata, Robbi laula akhartani ila jalin qarib, pada saat dekat Pak Sodaku, nanti istilahnya cik ulah wakayeuna maut ya Allah. Pak Sodaku wa aku minas solihin, saya akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang solih. Itu Quran. Banyak orang menyesal pada saat ketika sudah di waktunya yang sebetulnya tidak tepat. Makanya menyesalnya harus pada saat hidup, yang disebut taubatan nasuha, tobatnya subuh-subuh, ya. Jadi hadirin yang berbahagia, ternyata informasi dari Allah itu di dalam Al-Quran banyak yang harus kita renungi. Oh, ternyata kita tuh akan begini pada sakaratul maut, pada saat diperlihatkan. Nah, kalimat di dalam agama itu ada istilah alam barzakh, alam kubur. Ini sebetulnya kenapa disebut alam barzakh? Barzakh itu bahasa Arab sebetulnya. Jadi ada sebuah alam yang berbeda antara dunia dan akhirat. Jadi di antara barzakh, pembatas dinding antara dunia dan akhirat yang disebut nanti yaumul ba'ats, dibangkitkan, itu disebut kehidupannya alam barzakh atau alam kubur, ya. Tapi di dalam Al-Quran itu disampaikannya alam barzakh, ya. Tapi kalau kita dalam hadis azabul qabri, kan tadi kita baca ya di tasyahud akhir, Rasulullah memerintahkan kalau kamu setelah membaca tasyahud maka ada satu doa, salah satunya adalah azabul qabri, adab kubur. Jadi alam kubur, alam barzakh sama aja, ya. Nah, ini sebetulnya barzakh, kata para ulama, saya hanya menyampaikan, saya bisanya menyampaikan aja. Sebetulnya kalimat barzakh itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang sebetulnya barzakh. Pertama dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 53, surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 20, dan surat Al-Mu'min, surat ke-23 ayat 100. Itu menandakan bahwa barzakhun, ya, barzakh itu terdefinisinya adalah batas, ya. Jadi barzakh itu seperti di dalam surat ayat kejadian dalam Al-Quran, laut yang antara laut dengan air yang dua, di mana ya, di Timur Tengah ada 2 laut yang terpisah, ya. Itu kan Quran menceritakannya bahwa yang membiarkan dua laut yang berdampingan. Pernah lihat di YouTube? Laut sini warnanya biru kan, tapi kelihatan tidak menyatu. Nah, ketika Allah menceritakan itu, bainahuma barzakhun wa hijrun mahjura. Nah, ada batasnya barzakhnya. Jadi enggak menyatu, gitu ya. Nah, alam barzakh itu, hadirin yang berbahagia, sampaikan kalau ada yang nanya, itu adalah alam yang berbeda yang Allah siapkan untuk menyimpan ruhnya sambil menunggu dibangkitkannya, dikiamatkan dunia. Maka antara dunia dan akhirat itu barzakh, ya. Harus ini. Pernah kalau Ustaz Anwar ketika imam membaca surat Ar-Rahman, ya, dia kan suka sampai bainahuma barzakhul la yabghiyan, ya, ada kalimat. Jadi terpisah keduanya antara batas yang tidak dilampaui masing-masing. Barzakh itu tempatnya alam di antara dunia dan akhirat. Nah, kita akan melihat coba bahwa pada saat ketika terjadinya hari kiamat, ya, nah, mereka itu kiamat sugrok, kematian itu ketika sakaratul maut. Jadi hadisnya begini, saya ceritakan hadisnya panjang banget, ya. Jadi kalau orang itu sudah, seseorang nih mau meninggal, datanglah para malaikat banyak. Orang mukmin nih, ceritanya orang mukmin dulu, ya. Orang yang imannya bagus, akhlaknya bagus, takwanya hebat. Kata Allah itu tuh, si fulan sudah siap untuk dibawa ruhnya, dibawa ajalnya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernapas akan meninggal.
Atau idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, akan datang. Atau dalam Al-Qur'an itu disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah itu ya Allah ayat itu, walladzi mulaqikum tsumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadati. Jadi kata Allah, akan datang kematian yang kita hindari itu tetap akan datang. Nah, pada saat ketika akan dicabut itu malaikat maut dan malaikat Israil namanya, pada saat itu malaikat menyaksikan semua. Tugas kamu nih, malaikat Israil menyabut, dicabutlah ruh itu. Lalu ruh itu dibawa ke aras, di atas ya, di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat dibawa ke atas itu, ketika orang mukmin, Rasulullah menceritakan ruhnya itu dibawa, diiring-iring oleh para malaikat dan dimuliakan oleh para malaikat, ruhnya orang mukmin. Bahkan dalam hadis itu disampaikan, maka jenazahnya itu atau ruhnya itu harum. Ini kata Rasulullah. Jadi pada saat dibawa ke atas itu, si ruhnya yang setelah diambil oleh malaikat maut diterima oleh para malaikat yang datang menyaksikan, karena seorang mukmin ketika mau meninggal itu Allah turunkan para malaikat untuk menyambut ruhnya orang mukmin, ruhnya orang-orang solih, ruhnya orang-orang solihin. Jadi nama saya solihin, Bu Haji, udah siap akan nanti. Kan kalau ada, maaf ya, Pak Gubernur kita nih mau datang, Pak Presiden kita mau datang, wah sudah siap menyambut karena sakingnya panutan. Nah, persis seperti para malaikat pun akan datang mendampingi malaikat Israil yang siap mengeksekusi, mengambil ruh itu ke atas. Dan diceritakan dalam hadis itu harum ya, orang mukmin nih. Nah, pada saat ketika perjalanan menuju ke atas itu, terjadilah di dunia 4 kewajiban seorang fardu kifayah, wajib hukumnya. 1, memandikan jenazahnya. Makanya tim BKP harus ada tuh memandikan, alhamdulillah dimandikan. Gampang sebenarnya memandikan. Saya waktu itu memandikan Pak Haji Sartoni ya, Pak Haji karena amanahnya sebelum meninggal pingin dimandikan sama saya. Bu Haji juga sempat masuk ya pada saat. Memandikan itu mudah sebetulnya. Yang penting kitanya berani aja gitu ya. Yang kedua apa? Memberikan kain kafan. Ini harus pintar nih. Makanya kalau orang, saya juga kumaha caranya supaya bagus ya, harus bisa. Lalu ketiga adalah mensolatkan, betul? Kewajiban. Setelah di kain kafan dibungkus lalu dibawa ke masjid, lalu mayit itu akan disolatkan. Dan sholat jenazah tidak ada yang sujud ruku ya, ruku dan sujud, tapi berdiri saja. Yang keempat baru dikuburkan. Kata Rasulullah begini, ketika si mayat itu sudah dikuburkan, lalu orang yang mengantar jenazahnya itu dia pulang, sampai dalam hadis itu tidak terdengar lagi itunya terompahnya, sudah pada pulang istilah. Maka datanglah ruh itu diberikan ke alam barzakh. Nah, orang mukmin mah beda, kata Rasulullah, pada saat ketika ke alam barzakhannya itu atau alam kuburnya disampaikan oleh para malaikat itu dengan sopan, dengan penghormatan. Baru setelah beres, tidak ada lagi yang menghantar jenazah pada pulang, datanglah 2 malaikat yang akan bertugas. Siapa dia? Mungkar Nakir. Nah, gitu cerita. Jadi barulah nanti ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dalam hadis itu ada versi pertanyaannya cuma 1, ada pertanyaannya 3. Ada yang versi yang ketiga ada pertanyaannya 5. Tapi dalam hadis itu sampai 3 sebetulnya pertanyaan. Begitu ya. Nah, di sini kalimatnya adalah bahwa akan terjadi bahwa kita akan masuk kepada alam barzakh, disebut alam kubur. Ya, hadirin, itu orang mukmin. Ya. Orang mukmin itu perjalanan ketika pada saat malaikatul maut mengambil pun prosesinya sudah mantap ya. Makanya mau enggak nih dicabut nyawanya dengan lemah lembut?
disaksikan oleh para malaikat sebagai penyambutan penghormatan orang ahli surga. Ya, itu semua harus ada di dunianya, perilaku akhlak yang baik, punya ketakwaan. Jangan sampai nanti kayak tadi, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, pada saat di alam barzakh, ya Allah, balikin lagi ke dunia, saya mau beramal solih. Kamu ngomong geus maot ayeuna mah, enggak ada kesempatan lagi. Ya. Jadi hadirin berbahagia bahwa itu orang mukmin. Nah, sekarang gimana orang yang tidak mukmin? Banyak maksiat nih. Hati-hati. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Hasr, ya. Kalimatnya gini. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa inna ashabul jannah. Itu apa dong, enggak ada yang menghafal Quran di sini. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Kata, sungguh berbeda nanti itu. Kata berbeda, siapa mereka ahli surga, ahli neraka, dan ahli surga akan mendapatkan keuntungan. Ayeuna sotenya anu takwa anu teu takwa ku Allah teu dikasih kene. Ya, harta orang yang enggak kenal Islam aja hartanya banyak ya baji. Banyak lah. 9 naga di Indonesia aja bukan orang Islam. Tapi kata Allah, pada saat ketika dia akan melewati perjalanan menuju akhirat, Allah pastikan berbeda perlakuan Allah kepada ahli neraka dan ahli surga. Nah, pada saat ketika dicabut pun ahli neraka itu akan merasakan kesakitan, ya, cabutnya itu. Nah, pada saat ruhnya pun oleh malaikat itu tidak disambut seperti bagaimana penyambutan orang yang mukmin, orang yang salih. Jadi malaikatul maut makanya suka digambarkan di film animasi, ya. Wah, seram ya malaikatul maut kayak gitu. Hati-hatilah, ini Allah menyampaikan dan Rasulnya. Dibawa sama ruhnya, tapi para malaikat itu merasa bau ketika dibawa. Bau busuk, kata Rasulullah. Jadi orang yang bermaksiat di dunia, pada saat ketika dicabut sakaratul maut oleh malaikat Jibril, dicabutnya pasti tidak lemah lembut, keras. Pada saat sudah keluar ruhnya bau busuk, kata Rasulullah. Dan malaikat sampai menutup hidung saking baunya. Ini gitu ya, gak enak coba orang yang bau aja, ya. Nah gitu ya. Nah, pada saat prosesi setelah di atas, setelah beres menyolatkan, setelah beres mengkuburkan, baru dilemparlah ya ruh itu ke alam barzakh malaikat. Beda jauh tadi, ya. Atau gini aja, waktu ketika baca surat yang pendek itu, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Coba dalam menyampaikan kitab amal solehnya nanti di minggu depan nanti saya sampaikan, itu udah beda ahli surga ahli neraka itu. Namun ahli surga mah nih si fulan nih catatan amalnya oleh malaikat. Tapi anu suka maksiat mah buku nanti digebukeun. Bapak kalau ka budak, sia tah gitu kan, suka gitu ya. Maneh tah gitu. Malaikat pun memberikannya tidak seperti itu. Nah, ini pun sama. Ketika mau masukkan ke alam barzakh pun malaikat itu karena bau. Cek malaikat bau amat gimana? Bau busuk. Kenapa bau busuk? Rasulullah mengatakan karena dia maksiat kepada Allah, mulutnya tidak terjaga, tangannya tidak terjaga, makanannya banyak yang haram, melakukan perilaku yang haram, makanya baunya busuk. Nanti itu akan berbeda ketika orang yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka penyambutannya VIP dari malaikat dan semerbak seperti harumnya kasturi di surga. Lalu pada saat ke alam barzakhnya pun diberikan dengan sopan. Itu ya. Nah, di sini kalimatnya begini. Ada sampai di sini kan kalimatnya dalam surat Al-Anfal ayat surat ke-8 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro
id yatawaffal ladzina kafaru. Kalimatnya begitu. Dan seandainya kalau kamu melihat idza yatawaffana, ketika Allah mencabut alladzina kafaru, orang yang ingkar kepada perintah Allah dan Rasulnya, yang kufur. Ini Al-Quran menyampaikan al malaikatu yadribuna wujuhakum. Malaikat tuh sampai digambarkan dalam Al-Quran ini ketika sambil memukul wajah dan punggung mereka, gebugan. Jadi malaikatnya kehulun Pak, Bu Haji, Bu Wito, jamaah anu sok ingkar ke Allah teh pas nyebut gebugan disebutkan di dalam Al-Quran. Nang kitanya aja nggak tahu, udah sekarang masih hidup, pingin tahu. Ya udah silakan duluan, mau karena duluan. Ada waktunya, semua stepnya waktu. Ini kalau lihat Al-Quran ini, berarti jamaah maksiat itu pada saat ketika setelah cabut dulu, ya gitu malaikat tuh nutup hidung ngeromong, ih jalma ieu cenah ya ruhna mah tukang maksiat ka Allah, bau gitu. Sampai di sini kalimatnya adalah dalam surah Al-Anfal itu yadribun wujuhum. Sampai wajahnya dan punggung mereka dipukul. Makanya katanya apa kalimatnya? Rasakan kamu. Wadzuqu adzabal hariq, rasakan nih kamu siksa yang membakar. Malaikat tuh sekarang ngomong keheuleun sebetulnya. Keheuleun teh bahasa Sunda. Naon keheuleun teh Bu Haji tahu? What is the meaning keheuleun? Jadi non istilah nama kesel, marah. Para malaikat pun akan marah pada saat prosesi pencabutan nyawa, pada saat ketika prosesi ruh itu ke atas. Makanya nggak ada ruh yang gentayangan ya. Itu mah cerita legenda aja. Ruh itu tetap didampingi oleh para malaikat, baik itu malaikat yang baik itu ruhnya yang jahat, baik ruh yang salih. Nah, gitu kalimatnya. Nah, makanya setelah masuk, nah kita cerita setelah masuk kepada alam kubur atau alam barzah itu yang tadi prosesinya, orang mukmin mah fasilitasnya VIP, masuk ke alam barzah, datanglah malaikat dua. Nih yang disebut Munkar Nakir. Lalu mereka bertanya, mereka bertanyanya begini. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya itu, apabila seorang telah mati, idza hadakum idza mata, apabila seseorang sudah telah mati, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu dan pagi dan sore. Jadi di alam barzah itu Allah itu kata Rasulullah akan melihatkan di alam barzah itu bahwa tempatnya dia tinggal nanti di akhirat. Jadi kita sudah tahu di alam barzah itu kita mau di surga atau mau di neraka sebetulnya. Makanya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nah, maka diperlihatkan tempatnya surga ketika orang termasuk penghuni surga. Kata Rasulullah, dan jika adalah penghuni neraka akan diperlihatkannya neraka. Lalu Allah menyampaikan kalimatnya dalam hadis riwayat Muslim ini, maka diperlihatkanlah itu min ahli jannah kana min ahli jannah wa min ahli jannah wa in kana min ahli nar wa min ahli nar. Jadi kita geus katempo urang teh sebetulnya. Duh, di alam barzah teh urang teh ahli neraka geuning, ada siksa kubur. Prosesi itu cepat ya menurut waktu Allah. Kalau menurut dunia mah lila, zaman Nabi Adam baheula maut. Nepi ka ayeuna kan lila pisan ya, Bu. Panjang banget ya. Tapi dalam Al-Qur'an itu sesaat sebetulnya di alam barzah itu. Sampai orang itu seperti tidur, nanti saya sampaikan, mimpilah dalam tidur itu. Sebentar sebetulnya, cuma dimensinya lain. Kalau pandangan di dunia betul panjang. Coba orang yang pada saat zaman Nabi Adam meninggal sampai sekarang kan masih tetap di alam barzah menunggu dikiamatkan. Tapi kan kita lila amat, tapi ketika cerita Rasulullah bahwa itu hanya saat dan hanya sebentar. Ya. Nah, di sini kalimatnya begitu. Jadi kalimatnya baru Allah menyatakan kepadanya, inilah tempatmu, hada maq'aduka hatta yab'atsullahu ilaihi yaumil qiyamah. Ini tempat kamu tuh. Namun kalimat itu, makanya tadi di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Jadi kalau sudah diperlihatkan
Nah, orang-orang yang maksiat kepada Allah itu yaqulu, mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah hidupkan kembali hamba ya Allah. Hidupkan. Dia menyesal karena apa? Karena di dunianya mulutnya tidak dipakai kepada amal solih, tidak terjaga lisannya. Hartanya yang dititipkan tidak diamanahkan kepada haknya. Pokoknya maksiatlah kalimatnya. Makanya kalimatnya tadi, ketika seseorang itu termasuk yang kafir, ingkar kepada perintah Allah dan Rasul, maka akan disiksa. Dan salah satunya pada saat di alam barzakh pun Allah sudah lihatkan bahwa ini loh tempat kamu nanti di akhirat itu. Nah, makanya kalimat di dalam hadis itu, apabila seorang hamba nih, dalam hadis yang lain, ini hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kalimatnya begini, cerita hadis aja ya. Innal abda, kita seseorang hamba, idza wudiya fi qabri, apabila setelah dimasukkan ke kuburan, nah, tadi yang saya ceritakan, dan para kerabatnya pergi meninggalkannya, ya, sehingga sesungguhnya ia tidak mendengar lagi derap terompah mereka, maksudnya udah pergilah. Kemudian datanglah kepada mereka itu dua orang malaikat. Di sini hadisnya, ya'tihi malakani, ada dua malaikat. Yang ini kita kenal adalah Munkar Nakir. Lalu mereka bertanya. Nah, barulah prosesi pertanyaan. Datanglah malaikat, prosesi pertanyaan, siap-siap pertanyaan. Jadi kita ulah salah di alam kubur teh dua malaikat. Cuma ada candanya masyarakat ya ke presiden kita Pak Gus Dur. Ternyata Gus Dur mah jangan ditanya-tanya ke Munkar Nakir. Belum. Kenapa? Karena nggak pernah makamnya itu nggak pernah sepi gitu. Kan Pak Gus Dur mah banyak yang jarah. Jadi malaikat masuk pancak Rasulullah itu ketika sudah tidak terdengar kerabatnya, ini bahasa. Artinya bahwa orang soleh itu bukan berarti tidak ditanya, pasti ditanya. Itu mah hanya cerita candanya. Saking hebatnya seorang ketika tidak ditanya oleh Munkar Nakir karena makamnya didatangi wae jadi gitu. Padahal sebetulnya tetap ini prosesi akan selalu terjadi pada setiap hamba. Jadi kalimatnya begini. Ketika seseorang meninggal, ini kalimatnya, ya'tihi malakani itu malaikat dua orang. Set datang, barulah prosesi pertanyaan. Nih, yang pertama, pertanyaan cuma satu di hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau kita kenal tuh di masyarakat itu, marbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dia mandinuka, apa agamamu. Ya, pertanyaan itu walaupun dihafal nggak bisa nanti. Saya udah hafal nih, pertanyaan itu nanti gampang, itu mah di dunia. Kita bisa menghafal, ada ujian ditanya siap untuk menjawab. Tapi ini mah nanti adalah gimana perilaku di dunia kalau dia orang soleh dia bisa menjawab. Nah, ini saya utarakan hadis yang pertama itu hanya pertanyaan satu aja. Jadi kalau ada orang yang ceramah, ini cuma ditanya satu, oh itu hadis loh, bukan dari dianya. Hada rajula, kata malaikat, ini siapa lo? Tahu nggak lo ini? Gitu kan. Nah, di sini kalimatnya, fa'amal mu'minun, ketika orangnya seorang mukmin. Nah, ini Pak, karena kalau kitanya orang solih, dia bisa menjawab. Fayaqulu, mereka menjawab, asyhadu anna Abdullah, saya menyaksikan dia Abdullah. Jadi diperlihatkan siapa ini. Ternyata pertanyaannya kepada Rasulullah, siapa ini? Cek malaikat Munkar Nakir, orang mukmin yang solih mah saya tahu itu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu Abdullah wa rasuluh. Qala, kata malaikat itu, fayaqulu lahu nadaru ilal maqidah minan nar. Jadi cek malaikat kalimatnya bahwa ini adalah orang ini siapa, mukmin mengatakan, jawab, aku bersaksi dia adalah hamba Allah, utusan dari Nabi Muhammad. Lihatlah tempatmu, menukarnya dengan surga Allah. Disebutkan bahwa di kalimatnya, maka Allah setelah dia bisa jawab, maka kuburannya itu diluaskan 70 hasta. Jadi orang mukmin bisa ngejawab Munkar Nakir,
dikasih hotel VIP 70 hasta itu kan luas ya. Pernah ke bintang 5 di hotel? Saya pernah sekali. Jadi selama hidup sampai sekarang saya pernah ke hotel bintang 5. Ternyata enak banget ya. Saya pas ke WC-na, yuk gede amat WC teh, aya sofa segala di WC teh Bu Mito. Di bintang 5 itu pernah. Alhamdulillah. Nah ini kalimatnya, ketika dia bisa jawab, kata Rasulullah SAW. Ini hadisnya banyak nih, saya baru hadis yang pertama nih. Maka diluaskanlah 70 hasta, nikmat kubur. Saya mau tanya nih, mau dapat VIP enggak nanti di alam barzah? Kalau mau ya jadi orang mukmin yang baik, menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi abdun yang bertakwa. Yang bermaksiat mah di RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana, masih mending sangat sederhana. Rumah sangat sederhana, sangat sempit sekali, banyak siksaan gitu. Jadi ini kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, yang taat kepada Allah, yang dia bisa memelihara dirinya dari ketakwaan. Maka bonusnya pada saat di alam barzah, siap kita menerima VIP, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gubernur, presiden, bupati, fasilitas dari negara. Ini mah fasilitas dari maha kaya ya. Waduh, mantap nanti kita itu seperti raja ya. Nah, jadi kalimatnya itu adalah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kumaha cenah lamun jalma nu sok maksiat nih? Hati-hati nih kepada kita semua nih. Makanya orang yang maksiat itu jangan harus khawatir. Harus jangan sampai kita itu nanti menyesal. Pada saat ketika nanti mungkar nakir memerintahkan memberikan pertanyaan, itu dalam hadis itu nggak bisa jawab ya, baik itu pertanyaannya 1 ataupun pertanyaannya 3 ya. Lalu diperlihatkanlah neraka jahanam, diperlihatkan di situ. Mau nih, mau, nah, jangan. Makanya nanti gitu ceritanya, dan kuburannya sampai matahari itu dekat dengan, makanya diceritakan kan siksa kubur itu, azab kubur itu sampai panas keringat keluar ya, karena memang Allah menceritakan, Rasulullah menceritakan terkait azab kubur itu. Nah, ini kalimat ini Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan dalam hadis bahwa kita harus berlindung. Berlindungnya itu pada saat ketika di sholat 5 waktu atau di sholat sunnah yang lain, pada saat membaca tasyahud, betul? Membaca tasyahud itu kita berlindung dari azab kubur ya. Hadis ini menandakan bahwa akan ada alam barzah itu antara batas dunia dan akhirat. Nah, doanya banyak sebetulnya. Tapi yang doa yang biasa kita baca itu gimana? Allahumma inni a'udzubika min adabi bil qabri wa min adabin nar. Nah, tapi dalam hadis ini ada juga yang sahih itu, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Sama ujungnya, wa min fitnatil mahya wa mamati wa fitnatil masih aja. Tapi pada prinsipnya kita berlindung dari azab kubur. Siapa yang siap menahan malaikat yang menyiksa kita? Nggak bisa, itu mah sudah azab Allah yang sampaikan kepada hambanya. Kamu di alam barzah itu sudah dapat azab kubur gitu ya. Nah, makanya jangan sampai tidak serius pada saat tasyahud itu, pada saat tahiyat itu ya. Di situ Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam min adabil qabri. Kepada Allah, ya Allah jauhkan hamba dari azab jahannam, dari azab kubur ya Allah, nggak mau. Ya, makanya diceritakan dalam hadis itu, pada saat ketika orang kafir yang ingkar kepada perintah Allah dan Rasulnya, orang yang maksiat, disiksa pada saat di azab kubur itu, suatu waktu berhenti tuh, gebugan, sikat, teke, ketukang, dan gitulah ceritanya. Pokoknya disiksa lah punya ku malaikat. Anu nyiksa nama lain malaikat mungkar nakir, ada petugas lagi. Malaikat mungkar nakir cuma tugasnya nanya doang. Kamu nggak bisa jawab, kamu dapat siksa kubur. Kalau dapat jawab, nikmat. 6 salihan, tidur dalam keadaan nyenyak ya. Nah, ini kalimatnya
Jadi kita itu kalau disiksa itu ada yang berhenti tuh malaikat, cek si ruhnya itu, cek orang, kamu kenapa malaikat kok diam, jadi gitu ya. Ini berhenti kamu teh nyiksa saya, cek malaikat tuh di dunia anakmu mendoakan tuh. Jadi makanya dapat anak yang salih dan salihah itu aset terbesar. Coba ketika ayahnya itu pada saat meninggal disiksa di azab kubur, lalu anaknya selalu berdoa kepada Allah, mendoakan orang tuanya, maka malaikat yang menyiksa itu akan berhenti sampai doa itu selesai. Makanya jangan lupa tuh doain orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa hamba orang tua ya. Tuh, kalau lagi disiksa pasti berhenti malaikat tuh. Tapi kalau kita nyawa PPIP mah santai aja Pak Rusmin, ya, santai tidur ya, nyenyak. Mau nggak? Kalau mau ayo ibadah, ayo kencangkan kita itu menjadi orang mukmin yang baik gitu. Nah jadi gitu ya. Jadi ceritanya ini cerita hadis Rasulullah, mungkin pernah dengar. Rasulullah lagi jalan sama para sahabat. An Abi Abbas, dari Ibnu Abbas ya. Qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abbas radhiyallahu, dia berkata Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Jadi ala qabraini, ada dua kuburan. Pernah cerita itu ya? Rasulullah lagi jalan nih. Nah, ada dua kuburan. Rasul berhenti. Kan Rasulullah kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayo Rasulullah didampingi oleh pas pampresnya itu siapa? Malaikat Jibril. Wah, malaikat paling hebat. Nggak ada yang bisa melawan malaikat Jibril ya. Rasulullah dikasih tahu, dibisikin. Pada saat itu berhenti, ada kuburan nih. Cek Rasulullah itu dua kuburan tuh lagi disiksa. Tadi gebukan, diteke, jejak. Malaikatnya siapa mana? Maksiat we ke Allah dan kemari di dunia. Naudzubillah min dzalik, ya Allah semoga jauhan. Ini ceritanya begini. Lalu melihat beliau itu, ini keduanya diazab jannah tuh. Lalu mengambillah apa itu ya? Yang bunga kurma ya, pelepah kurma. Lalu dikasih air. Makanya menjadi perilaku ketika orang mau masuk kuburan dia selalu bawa kembang. Ya Pak Yana ya. Kalau ini lewat Pak Yana mau masuk kuburan dibawa bunga dan air ya. Dan hati-hati hadirin, pemahaman juga ada dua di situ. Ketika orang berziarah itu ada yang tidak bawa bunga sama air. Ada yang bawa bunga dan air, itu dua-duanya dari mana dasarnya di sini. Nah, cuma masalahnya bedanya Rasulullah mencontohkan bahwa pelepah kurma dan air itu karena tahu bahwa yang di dalam itu sedang diazab. Ayo kita tahu nggak Bu Haji? Yang kita jarain sedang diazab. Nah kita mah kalimatnya gini, untuk meringankan jenah azab kubur. Tapi kan nggak tahu kita, makanya ada orang tuh, saya kan nggak tahu, makanya saya nggak perlu harus bawa bunga dan bawa air. Nah kalimatnya begitu. Jadi jangan sampai fanatik juga antara dua hal yang berbeda, gitu ya. Makanya seperti itu. Lalu kata Rasulullah, keduanya sedang diazab, yaitu adalah ketika dia memfitnah, kalimatnya mengadu domba. Awas hati-hati nih. Yamshi binamimati. Jadi dia selalu ngadu domba nih. Kalau orang suka ngadu domba, ini Rasulullah menceritakan dia dipastikan azab kubur, disiksa tuh malaikat itu. Yang kedua disebutkan satu adalah mengadu domba dan yang lainnya tidak bersuci pada saat setelah kencing. Sekarang udah kelihatan ya orang tuh kencing tuh jarang berhadas ya, mencuci, bagaimana cara mencucinya, hati-hati itu. Nah kata Rasulullah selama basah maka tidak azabnya diberhentikan dulu. Di Rasulullah punya kelas VIP, dia bisa menghentikan dulu. Cek Rasulullah selama airnya belum kering, maka tidak azabnya itu akan dihentikan dulu. Nah cuma ya itu kata orang yang tidak bawa kembang sama air itu, loh saya kan nggak tahu yang mayat di dalam itu sedang diazab kubur ya. Kita mendoakan aja yang umum, kan yang umum itu suruh mendoakan kepada baik yang itu. Manggalah, saya punya ayah
meninggal pada saat saya lagi bayi. Ketika saya berziarah kepada kuburnya, saya nggak pernah bawa apa? Kembang sama air. Kenapa? Loh, udah saya nggak tahu bapak saya lagi disiksa. Mudah-mudahan lagi VIP bapak saya itu. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang bawa pun ya silahkan. Nah, karena susah ya. Nah, berikutnya hadisnya panjang banget, ini udah siang. Tapi prinsipnya diri yang berbahagia. Pertanyaannya, maukah kita punya ruangan yang VIP di alam barzakh? Nah, kalau mau ya beramal sholih. Maukah kita punya tempat yang sempit sekali sampai ada panas ya, sampai matahari juga dekat, pokoknya disiksa sampai dilihatkan neraka jahanam. Neraka akan diperlihatkan kepada dianya pada saat ketika di alam barzakh. Lalu kita banyak menyesal, berarti kita hidupnya maksiat di dunia ini. Ayo hati-hati hadirin. Ini Allah nasihatnya buat saya. Ternyata luar biasa Allah berikan kalimatnya kayak tadi. Saya ulangi Al-Qur'annya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Inna ashabul jannah humul faizun. Berbeda ahli neraka dan ahli surga, dan ahli surga itu dapat PPIP. Ya, mau enggak? Kabar gembira itu silakan. Wa hadainahun najdain. Dalam surat Al-Bayyinah itu ada dua jalan kamu teh, mau bahagia mau tidak. Mangga silakan. Sok maneh maksiat tapi engke awas cek Allah teh. Tuh malaikat pertama yang akan menyiksamu. Malaikat Israil, kedua nanti malaikat di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah melindungi daripada kita, dan hari ini Allah berikan hidayah kepada kita supaya menjadi orang-orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, terima kasih hari ini. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita akan membahas bagaimana Allah ceritakan dan Rasulnya ketika dibangkitkan. Yang bangkit yaumul ba'ats, lalu nanti yaumul hisab. Setelah itu siratal mustaqim. Baru mau kemana nih kita? Mau fa innal jannata hiya ma'wa, tempatnya surga, atau fa innal jahima hiya ma'wa, tempatnya neraka. Oke, nanti ceritakan. Kalau sudah sampai cerita itu, sekarang pun kita jangan menunggu sampai ceritanya berakhir. Hari ini pun kita harus sadar bahwa Allah akan perlihatkan siksaannya ketika orang tidak taat. Allah akan perlihatkan kenikmatan syakartul maut, kenikmatan alam barzakh itu pada saat ketika kita menjadi orang-orang yang solih atau orang-orang mukmin yang bahagia pada saat di dunianya. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini giliran katanya pingin gorengan sama buras, nanti pekan depan kita sarapannya. Mangga silakan.